Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru pada kesempatan pagi ini. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, dalam masa pandemi kali ini, kalian senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun. Ibu Guru tidak bosan untuk mengingatkan kalian. Ingat yang 3M. M yang pertama, memakai masker saat bepergian atau keluar rumah. M yang kedua, menggunakan hand sanitizer atau sabun ketika cuci tangan. M yang ketiga, menghindari kerumunan massa atau social distancing. Anak-anakku semuanya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini, Ibu Guru akan mendampingi kalian belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan, 1. Dengan menyimak teks lisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. 2. Dengan menyimak teks lisan, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. 3. Dengan diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. 4. Setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. 5. Dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. 6. Setelah melaksanakan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kalian pada kesempatan hari ini akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Ibu akan membacakan bacaan dengan judul Dodol Betawi Mak Salmah. Anak-anak sudah siap mendengarkan bacaan dari Ibu? Baiklah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi.
Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, ber pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituangkan, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikannya. Makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Kalian sudah menyimak dan mendengarkan bacaan Mak Salmah, pembuat dodol Betawi. Ibu guru akan mengingatkan kalian tentang peta pikiran. Kalian masih ingat dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal yang lain. Atau bisa juga suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi dalam suatu bacaan. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk membuat peta pikiran pada paragraf bacaan tersebut. Baik paragraf pertama, paragraf kedua, maupun paragraf ketiga. Kalian dapat melihat peta pikiran pada paragraf 1 berikut. Kalian dapat mencantumkan gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Ada banyak gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Kalian membuat peta pikiran paragraf 1, paragraf 2, dan tentu saja paragraf yang ketiga. Kalian suka sekali dengan makanan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu semua adalah makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit kalian di daerahmu? Apakah kalian menyukai makanan khas daerah lain? Kemudian, bagaimana pendapat kalian tentang beragamnya makanan khas yang ada di negeri kita? Negeri kita adalah negeri yang beraneka ragam dengan berbagai budaya. Kalian masih ingat dengan semboyan tentang negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Setelah kalian menentukan peta pikiran
dari paragraf 1 sampai 3. Selanjutnya kita akan menulis tentang makanan khas dari daerah negeri kita. Ada makanan sego jamblang. Kalian masih ingat apa itu makanan nasi sego jamblang? Nasi sego jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Selanjutnya ada nasi pecel. Siapa yang suka nasi pecel? Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya, makanan lontong sayur. Siapa yang suka di antara kalian makanan yang bernama lontong sayur? Lontong sayur sangat mudah kalian temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Selanjutnya nasi kerawu. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik, Jawa Timur yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya nasi gudeg. Pasti semua tahu. Nasi gudeg dalam bahasa Jawa disebut juga dengan sego gudeg. Sego gudeg ini merupakan makanan favorit di daerah istimewa Yogyakarta. Kalian sudah belajar tentang berbagai makanan khas dari daerah di Nusantara. Selanjutnya, diskusikanlah dengan anggota keluarga kalian tentang makanan tradisional yang telah Ibu sampaikan. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana cara membuatnya, serta kapan biasanya masyarakat setempat untuk mencicipinya. Pernahkah kalian mencoba salah satu makanan tradisional? Ibu guru yakin pasti kalian sudah pernah untuk mencicipi atau untuk memakan makanan tradisional yang ada di daerah kita masing-masing. Ceritakanlah pengalamanmu. Selanjutnya, kalian dapat belajar tentang apa nama makanan tersebut, berasal dari mana, bagaimana cara membuatnya, serta siapa yang sering makan makanan tersebut. Wah, banyak sekali ya anak-anakku semuanya tentang makanan yang ada di bumi Nusantara kita. Apa yang ingin kalian ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia? Di beberapa daerah Nusantara, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya sangat nyaring terdengar. Pada kesempatan kali ini, kalian harus mencoba. Kalian akan melakukan percobaan. Apakah kalian masih ingat bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa mendengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi antara lain udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu bagaimana sifat-sifat bunyi lainnya? Mari kita lakukan percobaan. Pada kali ini, kalian dapat melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Adapun tujuan percobaan adalah untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda
sederhana yang ada dalam ruangan. Adapun alat dan bahannya antara lain piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya: 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Selanjutnya yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Kemudian dengarkanlah baik-baik untuk meyakinkan bahwa kalian dapat mendengar bunyi detak arloji tersebut. Langkah yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkanlah dari ujung tabung yang lain. Apakah kalian dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji tersebut? Selanjutnya langkah yang terakhir, minta temanmu atau anggota keluargamu yang ada di rumah untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kalian dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, itulah percobaan yang kalian lakukan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan yang kalian telah lakukan. Di antaranya, 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kalian meletakkan piring kaca? Pertanyaan yang selanjutnya, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang akan terjadi? Jelaskanlah sesuai dengan hasil percobaan kalian. Pertanyaan yang terakhir, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung yang pertama? Setelah kalian melakukan percobaan seperti yang ibu guru sampaikan mengenai alat bahan, selanjutnya cara kerja, dan kalian sudah melaksanakan semuanya, tuliskanlah laporan kegiatan percobaan yang telah kalian lakukan dengan judul percobaan tentang sifat bunyi. Laporan percobaan memuat nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, hasil percobaan, dan tentu saja kesimpulan yang dapat kalian tulis dalam percobaan kali ini. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kalian sudah belajar, kalian mampu mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis secara mandiri. Kalian sudah mampu untuk menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk pikiran dengan tepat. Kalian juga sudah mampu menjelaskan pengalaman, sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Kalian juga sudah mampu untuk mengkomunikasikan pengalaman, sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Dengan percobaan, kalian sudah mampu untuk mengidentifikasikan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Dan kalian juga akan menyajikan laporan yang tertulis tentang sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Demikian anak-anakku semuanya pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Tetap semangat dalam masa pandemi. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.